Baik, sahabat Simas Jiwa, kita kembali lagi masih dengan topik yang sama, yaitu kita akan membahas masalah literasi keuangan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas di sesi pertama dengan rekan saya yaitu Cindy gitu ya. Kali ini kita akan membahas dan tentunya akan ditemani dengan rekan saya yang tidak kalah cantik, tidak kalah smart juga tentunya dengan Cindy. Oke, kita akan menunggu sahabat Simas Jiwa masih dengan topik yang sama tentunya ya. Halo, selamat siang Hai, Ella. Hai, selamat siang. wow. Cerah sekali Ella. Iya dong, harus tetap semangat karena kan kita mau Semangat. ngobrol-ngobrol ya. Betul Betul, kita mau sekali. memberikan edukasi. Gimana Mhm. kabarnya Lian hari ini? Kabar Semoga saya baik. alhamdulillah ya gitu. Untuk kabar saya hari ini sudah jauh lebih baik dari kemarin gitu ya. Walaupun memang sekarang lagi masa pemulihan nih sepertinya perut saya gitu ya. Tapi sudah lebih baik dibanding kemarin. Nah, Ella sendiri gimana kabarnya? Saya kabarnya baik dan Wow, semangat tentunya. sekali Dan hari semangat ini. terlihat sekali dengan auranya Ella pada siang hari ini, gitu ya. Karena kita mau memberikan sesuatu hal yang positif ya kepada sahabat Simas Betul. Jiwa semuanya melalui edukasi gitu ya. Nah, Ella nah, untuk perbincangannya nanti kita berbincang-bincang. Mungkin Ella sendiri ada yang ingin disapa kepada sahabat Simas Jiwa mungkin sebelum kita mulai nih ya Iya, pembahasan topik kita kedua. pembahasan kita ya hari ini. Betul. Betul. Saya senang sekali hari ini kita masih diberi kesehatan pastinya ya. Pastinya. Masih diberikan kekuatan, kita masih boleh produktif hari ini, kita masih boleh Betul. ketemu walaupun masih secara virtual. Yang pastinya saya juga berharap sahabat Simas Jiwa hari ini dalam keadaan yang sehat Amin. dan tetap semangat untuk menjalani hari ini karena Betul. em, ya kita mensyukuri ya walaupun banyak hal yang terjadi yang kurang menyenangkan tapi kita tetap berusaha bersyukur positif di jalur yang pas. Soalnya sekarang kalau dengar kata positif kayaknya takut ya. Misalnya saya bilang, Takut. iya iya Ya. saya positif. Waduh, positif apa nih gitu. Ya, Tapi harus ya. tetap positif vibe, positif energi pastinya. Pastinya. Dan kuncinya adalah bersyukur ya Ella ya. Kita Betul harus sekali. selalu bersyukur setiap hari. Kita masih diberi sehat, kita masih diberikan pekerjaan, kita masih diberikan rejeki, kita masih Iya, diberikan sesuatu yang bisa mengedukasi untuk sahabat Simas Jiwa tentunya ya. betul betul sekali Lian. Oke, nah Ella, tadi untuk edukasi kita sama seperti kemarin gitu ya. Di sini kita akan mengedukasikan tentang literasi keuangan nih kepada sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Kalau tadi saya sudah berbincang dengan rekan kita yaitu Cindy, saya sangat tertarik dengan kata-kata Cindy tadi yang sangat luar biasa menurut saya ya. Saya sampai mencatatnya gitu ya karena ini sangat luar biasa sekali bahwa di mana kita belajar literasi keuangan ini contohnya mungkin di luar sana sahabat Simas Jiwa sempat ada berpikir gitu ya, iya mungkin income-nya Lian, mungkin income-nya Cindy, mungkin income-nya Ella sekalipun mungkin sudah besar gitu ya sehingga bisa lah memproporsi apa memporsir pendapatannya gitu ya, bisa menyisikan tabungannya untuk tabungan, bisa menyisikan untuk keperluan pribadi gitu. Tapi bagaimana dengan pendapatan saya yang mungkin gitu ya UMR hanya sekedar UMR atau di bawah UMR. Nah, tadi Cindy sempat berstatement dan saya sangat setuju sekali dengan statement ini gitu ya bahwa kita belajar masalah untuk literasi keuangan itu bukan seberapa besar income yang kita dapatkan setiap bulannya, tetapi itu kita bagaimana cara kita memanage pendapatan kita itu. Sebenarnya kalau misalkan income kita mau UMR atau misalkan di bawah UMR, kalau misalkan memang kita bisa gitu ya, apa mengatur keuangan kita, kita tahu tentang literasi keuangan, saya yakin deh pasti juga bisa gitu ya. Apa namanya kita menyisikan untuk tabungan atau untuk keperluan kita pribadi, bahkan kalau misalkan income katakanlah income saya sekarang mungkin besar gitu ya. Uh, Terus saya tidak bisa memanage keuangan saya tidak tahu literasi keuangan itu ya sama aja bohong gitu ya. Maka pasti deh income yang saya dapatkan itu akan habis atau hilang begitu aja.
Kalau misalkan saya tidak tahu literasi keuangan itu apa, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa gitu ya, sama saja bohong. Jadi intinya bukan seberapa besar income yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita bisa memanage keuangan kita. Seperti itu ya Ella ya. Nah, kalau Ella dari Ella sendiri tuh Betul. pandangannya seperti apa Ella tentang literasi keuangan ini? Ya, saya setuju juga karena sama seperti bahkan mungkin ini bukan cuma kata orang ya, tapi kita sendiri pernah mengalami. Kalau misalnya waktu awal-awal kita kerja, mungkin income kita pastinya belum sebesar sekarang, Betul. tapi kita tetap merasanya, oh iya, saya masih bisa kok hidup, saya masih bisa menjalani hari-hari saya bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Dan seiring bertambahnya pendapatan kita, juga seringkali memang justru gaya hidup kita juga yang semakin meningkat. Setuju. Misalnya kita lihat, kalau dulu misalnya gaji kita, let's say 3 juta. Mhm. Kemudian ketika kita beli sepatu, oke nih budget saya jadinya misalnya 200.000. Tapi ketika sekarang gaji kita sudah naik lebih dari dua kali lebih dari 100%. Artinya misalnya dulu 3 juta, sekarang misalnya di 7 juta. Berarti kan sudah naik sangat jauh gitu ya. Nah, kita mulai melihat, wah kayaknya sepatu 500.000 bagus nih gitu. Padahal esensinya adalah tetap membeli sebuah sepatu. Mhm. Jadi jadi memang ketika betul sekali seperti yang Cindy dan Lian tadi sudah bahas, bahwa literasi keuangan ini bukan bukan bagaimana seberapa besar pendapatan kita. Kalau orang ngomong, iya nih enak mungkin yang ngomong karena memang sudah punya income yang ya cukup lah. Tapi memang bagaimana kita mengelola keuangan kita. Jadi berapapun income yang kita miliki, hasil dari program atau hasil dari kita mengetahui atau belajar tentang literasi keuangan ini adalah kita bisa mengelola keuangan kita. Jadi kata kuncinya adalah mengelola keuangan kita. Jadi bukan mengelola keuangan dengan minimal 5 juta. Tidak seperti itu konsepnya, begitu Lian. Betul, betul sekali karena memang ya semakin besar income yang kita dapatkan, gaya hidup kita juga pasti akan meningkat juga gitu ya. Mungkin dulu juga kalau kita berpikir juga sama gitu. Saya juga dulu waktu tahun 2009, Ella, pertama kali kerja itu gaji saya sangat, kalau misalkan dipikir sekarang itu aduh kecil gitu ya. Tapi pada saat itu cukup dan lumayan gitu ya. Di bawah 2 juta malah waktu itu sekitar 1.600.000 tahun 2009. Apalagi dulu saya itu masih kuliah semester 3 gitu ya. Dan saya memutuskan pada saat itu karena memang teman-teman saya sudah banyak yang kerja gitu ya di lingkungan rumah dulu, sehingga saya memutuskan ya udah deh kayaknya kerja juga asik nih gitu ya, karena mau main ya teman-teman udah pada kerja gitu ya. Akhirnya saya ikutlah cari-cari kerja dan saya waktu itu diterima di salah satu bank swasta di Indonesia gitu ya di Jakarta. Saya kerja waktu itu income saya hanya 1,6 juta pada saat tahun 2009 gitu ya. Itu berarti sekitar 12 tahun yang lalu. Betul, Nah, ya. pada saat itu saya memutuskan untuk membiayai hidup saya sendiri, terutama kuliah waktu itu. Karena saya masih dibiayain orang tua, tapi karena saya berpikir, aduh udahlah saya udah kerja gitu, ada kebanggaan tersendiri buat saya bayar kuliah sendiri waktu itu gitu ya. Akhirnya saya mulai bayar kuliah sendiri tahun itu dan mencukupilah kebutuhan saya sehari-hari gitu ya. Walaupun saya masih tinggal sama orang tua. Nah, kalau kita berpikir tahun 2009 gitu ya, dengan gaji 1,6 juta saya bisa buat bayar kuliah, buat kehidupan saya sehari-hari, masih saya bisa menyisihkan, bahkan saya masih bisa menabung. Waktu itu ya mungkin tidak besar nominalnya, mungkin sekitar 100 atau 200 ribu saya menyisihkan income saya untuk tabungan gitu ya, sisanya ya buat bayar kuliah gitu ya, terus juga buat kebutuhan saya sehari-hari, masih bisa jalan, masih bisa makan sama teman-teman, masih bisa karaoke gitu. Itu kalau misalkan dipikir cukup, tapi sekarang kalau kita lihat yang mungkin gaji kita sudah jauh gitu ya dibanding dulu. Tapi saya berpikir walaupun sekarang itu saya masih menyisihkan income saya sekitar 20 sampai dengan 30% untuk tabungan.
Saya menyisihkan sekarang gitu ya, income saya 20 sampai dengan 30% itu untuk tabungan, tapi saya berpikir sekarang gaji saya udah jauh gitu ya, waktu tahun 2009. Dan saya sekarang tidak kuliah, sudah tidak kuliah lagi gitu ya. Tapi kok perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, karena itulah gitu ya, karena memang gaya hidup juga pasti gaya hidup kita juga pasti akan meningkat gitu ya. Sekarang yang dulunya saya nggak kos, sekarang saya kos gitu ya. Belum lagi bayar wifi, kebutuhannya bertambah gitu ya. Karena kan gaya hidup kita juga bertambah gitu ya. Bayar kos, terus bayar wifi, terus bayar mbak buat beres-beres kosan. Itu semua kan kita gaya hidup kita jadi semakin meningkat karena kita berpikir ya udahlah cukup kok gaji saya juga sekarang sudah lumayan katakanlah gitu. Nah, jadi intinya sahabat Simas Jiwa, di sini kita mengajarkan sahabat Simas Jiwa semuanya tentang literasi keuangan itu bukan seberapa besar sekali lagi ya, bukan seberapa besar income sahabat Simas Jiwa yang didapatkan setiap bulannya, tapi bagaimana kita cara mengaturnya gitu ya. Mau income kita berapapun kalau kita bisa ya pasti bisa gitu. Seperti itu Betul Ella sekali. kalau menurut saya. Betul, Dan saya juga setuju sekali, mm-mm, Rian. Mm. dan juga tadi juga Cindy juga menginformasikan bahwa ada apa namanya proporsi gitu ya, profesional untuk kita menyisihkan income kita setiap bulan dengan rumus 40 30 20 dan 10 gitu. Nah, kalau 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, 30% untuk kebutuhan yang tidak terduga, 20% untuk saving atau tabungan dan 10%-nya untuk kebutuhan sosial. Kalau menurut pandangan Ella sendiri, rumus yang diberikan oleh Cindy tadi seperti apa nih? Biar sahabat si Mas Jiwa juga tahu nih gitu ya. Wah, itu kan pandangannya Mbak Cindy. Pandangan Ella seperti apa nih? Nah, kalau pandangan saya itu kan memang rumus yang mungkin kalau di sini ada sahabat si Mas Jiwa juga yang pernah baca gitu ya. Jadi itu memang rumus yang dianjurkan atau ya sebaiknya proporsi yang ideal. Tapi sebenarnya ya memang dikembalikan lagi ke masing-masing kebutuhan, ke masing-masing eh, ya kehidupan sehari-hari dari si pemegang uang tersebut atau sahabat si Mas Jiwa di luar sana. Jadi Mhm. misalnya ada yang memang merasa, oh ya saya punya kebutuhan lebih, ya sudah silahkan. Tapi memang kenapa dianjurkan dengan proporsi 40, 30, 20, dan 10, supaya masing-masing kita sudah punya seperti acuan. Mhm. Jadi ketika apalagi di sini bagi sahabat Mas Jiwa yang memang bekerja sebagai pekerja di sebuah perusahaan. Jadi memang mendapatkan income-nya setiap bulan ya dalam jumlah yang pasti dan sudah pasti nih setiap bulan saya akan dapat income dengan jumlah sekian. Nah, itu mungkin bisa diterapkan supaya kita punya acuan, oke, dan punya aspirasinya, apalagi untuk di bagian kebutuhan sehari-hari. Kadang Mhm. kita mengatasnamakan kebutuhan, padahal mungkin ya belum 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 butuh atau bahkan mungkin itu bukan merupakan sebuah kebutuhan, tapi hanya merupakan gaya hidup atau merupakan gengsi, tapi akhirnya kita mengatasnamakan, oh enggak kok saya butuh. Nah, jadi ketika kita sudah punya budget, oke, 40% dari penghasilan kita setiap bulannya akan kita alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi Oke. ketika misalnya sudah mendekati angka 40%, sudah ada alert nih. Nah, memang sebaiknya proporsi ini atau anggaran ini memang dibuat memang memang real gitu. Jadi nggak cuman teori aja, tapi bisa dipraktekkan. Ya. Jadi misalnya mulai dihitung-hitung nih dan juga sekarang kan kita menggunakan handphone disebutnya smartphone. Jadi kita juga harus smart nih, jangan jangan sampai hanya handphonenya aja yang smart. Nah, di handphone kita ini kalau yang basisnya Android, ada Google Play, ada juga App Store gitu. Kita bisa download aplikasi-aplikasi yang terkait dengan keuangan atau terkait dengan kita mengatur keuangan kita. Nah, itu yang penting sekali. Tapi kan balik lagi nih, kayak yang seperti saya bilang tadi, ini hanya proporsi yang ideal. Tapi kita nggak tahu nih, misalnya untuk sahabat si Mas Jiwa di luar sana yang pekerjaannya atau profesinya adalah wira swasta.
jadi punya usaha. Nah, mungkin perlu ada proporsi lain lagi nih untuk misalnya mengembangkan usahanya atau hal-hal terkait usahanya yang di luar dari kebutuhan sehari-hari. Kalau kebutuhan sehari-hari kan ya untuk kita makan, untuk kita berkegiatan, atau untuk kita mau beli sesuatu. Mhm. Nah, ternyata butuh lagi nih sekian persen untuk ya tadi mengembangkan usahanya gitu. Jadi memang proporsi yang sudah disampaikan itu ya yang idealnya, tapi dikembalikan lagi ke keadaan dan kebutuhan dari masing-masing. Betul sekali. Jadi memang itu adalah porsi yang memang idealnya gitu ya. Tapi kalau Betul, misalkan iya. ternyata saya nggak mampu nih, kebutuhan saya tuh lebih dari 40% gitu ya, ya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Kita kembalikan lagi kebutuhan dari individunya masing-masing, sahabat Simas Jiwa gitu ya. Lalu kalau misalkan 30%-nya nih untuk biaya yang tidak terduga, katakanlah aduh saya nggak punya cicilan gitu, katakanlah kan ya udah lebih bagus gitu ya, mungkin untuk kebutuhan sehari-harinya bisa ditambah. Nah, untuk kebutuhan yang tak terduganya mungkin bisa dibikin 20% gitu atau 15% gitu ya. Tapi kalau memang bisa, untuk tabungan atau savingnya itu tidak kurang dari 20% idealnya. Tapi ya kita kembalikan lagi sesuai dengan kondisi gitu ya. Kondisi di mana sahabat Simas Jiwa semuanya, kalau misalkan kebutuhannya banyak, aduh saya kebutuhannya banyak gitu ya buat ibu saya gitu. Nah, itu kan berarti kita tidak menghidupi diri kita sendiri, tapi ada orang lain gitu ya. Nah, sebetulnya Betul. kalau seperti itu memang kita bikin anggaran. Kalau saya pribadi jujur Ella, di sini saya mau sedikit sharing gitu ya tentang saya pribadi. Walaupun setidaknya orang tua itu tidak pernah minta gitu ya, tapi kalau saya setiap kali gajian gitu ya, setiap kali saya menerima salary itu selalu saya sisihkan untuk orang tua saya. Walaupun dari mereka sendiri itu tidak pernah minta gitu ya, bahkan mereka tuh beranggap udah mendingan buat kamu cukupin dulu kebutuhan kamu, kalau misalkan memang ada sisa ya udah mendingan ditabung. Nah tapi saya berpikir gini, selama bertahun-tahun kerja itu saya tidak pernah memberikan apa orang tua gitu ya, tidak pernah kasih orang tua gitu. Saya baru kasih orang tua itu mungkin sekitar 1 tahun ini, 1 tahun ya, 1 tahun ini gitu ya, saya baru menyisihkan income saya untuk saya berikan kepada orang tua. Nah, saya berpikir gini, saya selama hampir 10 tahun bekerja tidak pernah saya memberikan apa-apa untuk mereka gitu ya. Saya berpikirnya seperti itu, makanya saya memutuskan saya selalu bikin yang namanya anggaran bulanan. Karena kebutuhan saya, pengeluaran saya itu aja. Kalau saya gitu ya, oke, setiap bulan saya bayar kos sekian, terus juga wifi sekian. Kalau misalkan memang anggarannya ada wifi gitu ya, terus juga bayar mbak sekian, terus juga untuk kebutuhan sehari-hari saya sudah saya proposikan. Oke, 1 bulan misalkan let's say saya 4 juta katakanlah, itu udah saya uh, sisihkan. Terus juga saya sisihkan untuk biaya asuransi saya gitu ya. Terus juga untuk orang tua saya nanti sisanya berapa itu saya tabung. Nah, biasanya range-nya itu sekitar 20% sampai dengan 30% saya sisihkan untuk tabungan saya gitu ya. Untuk savingnya saya di luar dari biaya asuransinya saya gitu ya. Karena saya berpikir asuransi itu penting gitu ya untuk diri saya sendiri. Kalau misalkan terjadi risiko sama saya nggak perlu menguras tabungan yang udah saya kumpulkan gitu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, dari situ juga saya sudah membuat anggaran setiap bulannya karena ya kebutuhan saya itu aja setiap bulannya. Jadi saya jadi tahu nih pengeluaran pendapatan income saya berapa, pengeluaran saya juga berapa setiap bulannya, itu kita sudah tahu gitu. Nah, begitu juga kalau bisa kepada sahabat Simas Jiwa apa namanya, buatlah anggaran pengeluaran setiap bulan. Jadi teman-teman juga tahu nih, jangan sampai gitu ya kita besar pasak daripada tiang. Ya elah ya, betul ya. Jangan Betul sampai sekali. gitu ya. Karena kalau misalkan karena kan sekarang apalagi kaum milenial, kita berbicara kaum milenial. Kaum milenial itu sangat-sangat konsumtif, Ella. Karena tadi kita sudah sempat informasi sounding gitu ya sama Cindy bahwa di Indonesia sendiri gitu, Ella, mendapatkan peringkat nomor 4 di dunia. Wow. Wow. Peringkat apa? Peringkat nomor Peringkat 4 apa? untuk Peringkat nomor 4.
untuk masyarakat yang memang memiliki konsumsi yang sangat besar Wah, gitu. Ini kita nggak itu tahu bukan ya, prestasi kita yang bukan membanggakan ya. prestasi, betul sekali. Bukan sebuah prestasi gitu ya, malah kalau kita lihat aduh miris sekali gitu ya, apalagi kita lihat di kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi, kita menjadi peringkat nomor 4 masyarakat yang konsumtif gitu ya, negara gitu ya. Aduh, berarti kan kalau kita lihat secara keseluruhan berarti masyarakat di Indonesia ini belum paham nih, masih tabu nih tentang literasi keuangan gitu ya. Karena kalau kita lihat, ya lihat aja anak milenial sekarang gitu ya, masih banyak walaupun COVID masih suka yang namanya ke klub, nongkrong di kafe gitu ya, belanja-belanja fashion gitu ya. Nah, itu semata-mata kalau kita lihat hanya untuk pengakuan sosial. Kalau kata si Ella kemarin gitu ya, itu hanya untuk pengakuan sosial semata gitu ya, hanya untuk diupdate di Instagram mungkin gitu ya. Nah, kalau seperti itu Ella menanggapinya bagaimana? Iya, jadi kalau melihat keadaannya, apalagi di pandemi seperti sekarang, Mhm. masih banyak di antara kita ini kita bicaranya juga dari sisi yang memang protokol kesehatan ya. Betul, Karena memang em, ya virus ini bukan sesuatu yang hanya ada di TV, dongeng. Bahkan saya merasanya bahwa semakin hari orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini adalah orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang di sekitar saya. Ada beberapa sahabat saya waktu itu juga terpapar virus ini, kemudian ada juga orang tua dari teman saya. Jadi apalagi kalau kita lihat di TV juga banyak ya artis public figure yang terpapar juga virus COVID-19 ini. mhm. Jadi dari sisi kesehatannya pun memang disarankan, dihimbau, bahkan sudah masuk ke larangan ya karena pembatasan dan lainnya gitu. Tapi bicara soal dari sisi keuangan, ya memang benar gitu karena seiring berkembangnya internet, sosial media, kita tuh bisa mengakses banyak hal dengan sangat mudah. Betul, Nah, salah satunya banyak juga yang memang em, pergi ke satu tempat hanya untuk membuat konten, pergi ke satu tempat mungkin awalnya karena lihat nih dari sosial media, wah tempatnya bagus, jadi saya juga mau ke sana. Tapi balik lagi kemudian ke sana kemudian ya untuk kebutuhan konten gitu. Karena kalau kita lihat tadi kan kalian bilangnya kita Indonesia masuk urutan keempat ya, untuk perilaku konsumtif atau pola konsumtif. Memang pola konsumtif ini kan kalau secara artinya adalah menggunakan sesuatu baik barang ataupun jasa secara berlebihan. betul. Jadi ya kalau memang berlebihan ini artinya macam-macam konteksnya. Misalnya kita ke satu tempat tapi cuma sekali, sebenarnya kan tidak berlebihan. Tapi kita harus lihat budget yang kita keluarkan untuk ke tempat tersebut berapa. Jadi berlebihan di sini kan tidak hanya secara quantity kita pergi ke tempat itu. Oh enggak kok, saya cuma sekali ke sana. Iya sekali, tapi sekali ke sana untuk makan sendiri aja, misalnya um, mengeluarkan uang sebesar 300.000 misalnya, yang dimana kita masih bisa mencari alternatif lain untuk makan. Ya memang kita tahu ya makan kan kebutuhan dasar dari setiap manusia. Mhm. Tapi itu balik lagi, kadang-kadang kata kebutuhan ini akhirnya jadi mengatasnamakan ya tadi kebutuhan konten, gengsi, um, lifestyle gitu Lian. Oke, betul sekali. Kalau memang berarti kita juga kebutuhan juga harus melihat-lihat juga ya gitu ya. Jangan sampai Iya saya betul. beli makan karena kebutuhan. Ya memang kebutuhan, tapi kita harus melihat dari tingkat segi kemampuan kita nih. Jangan sampai kita untuk memenuhi kebutuhan akhirnya kita memaksakan gitu ya. Sebenarnya untuk menyenangkan diri sendiri juga tidak masalah. Asal juga kita tahu nih batas kemampuan kita sampai di mana. Jangan sampai nih kita tiap hari makannya GoFood, GoFood, GoFood gitu ya. Sedangkan GoFood kan kita tahu gitu ya, yang memang uh, cukup
cukup mahal lah harganya gitu ya. Memang walaupun ada juga yang untuk makanan yang murah gitu ya. Tapi alangkah baiknya juga kita kalau misalkan nih udah punya budget gitu ya, terus juga kita punya lebih baik ya uangnya kita tabungkan gitu ya. Toh juga sama aja kalau berbicara makan kebutuhan ya memang gitu kita ibaratnya beli yang apa namanya di warteg juga kan itu kita sudah bisa makan, sedangkan harganya jauh lebih murah ketimbang kita jalan ke mall gitu ya. Terus kita makan, sekali makan itu menghabiskan mungkin sekitar 300 sampai dengan 500 ribu gitu ya. Kalau kita bayangkan sekali makan 300 ribu, oke, let's say 300 ribu gitu ya. 300 ribu terus kita pergunakan itu sekali makan. Tapi kalau misalkan kita kayak pergi ke warteg gitu ya, padahal makanannya juga nggak kalah enak, bahkan enak gitu maksudnya masakannya masakan rumahan gitu ya, terus juga variannya banyak gitu ya. Nah di situ kalau katakanlah kita sekali makan di warteg itu let's say 30 ribu satu kali makan, itu kan perbandingannya 10 antara satu berbanding 10 gitu ya. Yang tadinya kita jalan ke mall sekali makan 300 ribu, tapi kalau misalkan kita datang ke makan di warteg gitu ya, kita sudah bisa sampai dengan 10 kali makan gitu ya, bisa 3 hari gitu. Nah harusnya itu juga harus kita apa namanya atur gitu ya, dari segi kebutuhan sehari-hari kita. Jangan sampai kebutuhan, karena gini Ella, kebutuhan dan keinginan itu adalah sesuatu yang berbeda tapi beda tipis. Betul sekali, Beda saya tipis setuju. gitu ya. Karena apa? Mm-mm. Kalau berbicara kebutuhan, ya makan kebutuhan ya memang kebutuhan, tapi nggak gitu juga gitu ya. Maksudnya dibanding kita pergi ke mall, ya kalau sesekali it's okay gitu ya. Karena kan kita bekerja tentunya kita pengennya membahagiakan diri kita sendiri gitu ya. Itu tujuan kita bekerja. Tapi kalau misalkan yang tiap minggu kita jalan, nge-mall gitu ya, terus juga tiap pulang kerja kita nongkrong, coffee shop. Nah, sekali nongkrong itu kalau coffee shop berapa? Maybe sekitar 50 ribu sampai dengan 100 ribu paling murah gitu ya. Kalau di coffee shop belum lagi kita ngemilnya gitu ya. Karena sebuah konten gengsi sama teman, gengsi nih apa namanya nongkrong doang gitu ya, ngopi doang nggak ada cemilannya. Nah, sesuatu hal seperti itu harus kita perhitungkan gitu ya. Kalau saya pribadi, saya berpikir gini, bukannya saya hitung-hitungan, enggak juga. Saya lebih baik kalau misalkan mau jalan gitu ya, jalan oke. Tapi saya lihat dulu nih, jalan kita mengandung sesuatu yang ada value-nya atau tidak. Kalau hanya sebuah kayak pengakuan di sosial media, cuman buat foto-foto gitu ya, terus cuman buat sebuah konten yang seperti Ella bilang, saya lebih baik, oh no, saya bilang gitu. Karena apa? Karena tidak ada value-nya, tidak ada nilai plusnya gitu. Tapi kalau misalkan nih kita nongkrong, nongkrong diajak teman, ada pembahasan yang memang sesuatu yang bermanfaat. Contohnya misalkan saya itu sama teman-teman itu biasanya suka apa ya, membahas tentang lu sekarang udah punya apa nih gitu. Udah punya apa nih lu sekarang kerja udah bertahun-tahun gitu ya. Kita tuh kadang kan yang apa namanya pembahasannya itu yang bisa membuat motivasi gitu ya, memotivasi dalam artian dia kerja udah punya mobil loh, katakanlah itu kan. Itu hasil dari keringat dia sendiri. Nah, itu kita menjadi pacuan, menjadi apa ya? Menjadi motivasi untuk saya gitu ya. Terus juga lu sekarang kerja main saham di mana? Nah, pembahasan-pembahasan seperti itu yang menurut saya punya nilai plusnya nih daripada kita nongkrong cuma sekedar nongkrong terus juga hahaha aja yang menghabiskan uang tapi tidak ada sesuatu yang value yang kita dapat. Menurut saya itu saya hindari gitu. Ataupun misalkan saya mau makan di luar, ya lebih baik saya bersama keluarga nih. Saya ajak misalkan karena kan saya setiap weekend itu kan saya pulang ke rumah gitu ya. Saya pulang ke rumah, kumpul sama keluarga, ya udah saya ajak mereka, orang tua saya, ponakan-ponakan saya, kita quality time gitu ya. Nah, hal sesuatu daripada kita makan sendiri, terus juga atau kita nongkrong sama temen gitu ya, atau juga sama buang-buang uang, yang mendingan kita keluar uang tapi ada manfaatnya yaitu quality time dengan keluarga. Even kalau misalkan sama temen, ya ada sesuatu pembahasan yang memang ada nilai plusnya atau value-nya untuk kita. Itu daripada kita sekadar ngumpul demi buat konten, demi buat sosial media,
terus ujung-ujungnya ngegibah biasanya kan gitu ya. Nah, itu saya hindari sih hal-hal seperti itu, Ella. Karena memang sebuah kebutuhan dan keinginan itu beda tipis gitu ya. Seperti Iya, contohnya, aduh ada sepatu keren nih, kita jalan ke mall gitu ya, ada sepatu keren, entah itu mungkin sepatu gitu ya, paling-paling kan kalau cowok itu, kalau nggak sepatu, fashion gitu ya, baju, mungkin jaket, jam tangan atau apapun gitu ya, kalau ngeliat itu, ih bagus nih gitu ya, modelnya lucu gitu ya, keren gitu ya, oke beli lah, padahal kalau misalkan kita tahu tuh, kita udah punya sepatu sebenarnya, kalau misalkan kita berpikir itu kebutuhan, gue udah punya sepatu, ya udahlah ngapain gue beli lagi, toh juga gue udah punya gitu ya, kalau berbicara tentang kebutuhan. Tapi beda lagi dengan keinginan nih gitu ya, yang tadinya kita pengen, oh iya, demi menutupin itu ya gue butuh nih sepatu gitu ya, jadi sehingga yang tadinya keinginan dijadikan alasan sebagai kebutuhan, Ella. Nah, itu juga banyak nih dari segi pandangan dari sahabat si Mas Jiwa di luar sana gitu ya, bahwa itu adalah sebuah keinginan, bukan kebutuhan sebenarnya. Kalau berbicara kebutuhan, ya kalau misalkan kita udah punya sepatu, toh fungsinya sama juga gitu kan. Fungsi sepatu apa sih betul. gitu ya? Sama gitu kan, sama gitu. Kalau misalkan kita berbicara dari segi kebutuhan, tapi itu kebanyakan keinginan dialaskan menjadi kebutuhan. Iya, Gitu, Ella. Kalau menurut saya betul, nih. betul. Mm-mm. Karena yang saya baca juga nih, Mm-mm. ya salah satu perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan adalah em, dampak. Jadi kalau kebutuhan itu berdasarkan pada manfaat, tapi kalau keinginan itu ya berdasarkan pada kepuasan. Betul Dan sekali. tolak ukurnya kalau kebutuhan itu adalah lebih ke fungsi. Mhm. Sementara keinginan itu adalah selera. Oke. Misalnya, kita bilang tadi soal sepatu. Kalau misalnya kita butuh, yang akan kita lihat ya memang kebutuhan. Walaupun memang sekarang misalnya sepatu dengan harga yang lumayan mahal, itu mungkin memberikan atau menjual, oh iya sepatu ini begini, memberikan kenyamanan lebih dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau memang kita melihat fungsinya, kita bisa juga kok menemukan sepatu yang relatif terjangkau, kemudian memiliki fungsi. Ya sepatu kan memang untuk alas kaki, kemudian ya untuk nyaman ketika digunakan. Itu kalau kita benar-benar melihat pada fungsinya, fungsi si Betul. sepatu, maka kita bisa kok menemukan sepatu dengan harga yang relatif terjangkau. Bahkan tidak menutup mata juga bahwa banyak juga sepatu-sepatu yang mungkin harganya mahal bahkan, tapi sebenarnya tidak nyaman di kaki kita. Mhm. Sebenarnya mungkin um, karena mungkin sepatunya terlalu ya mau memunculkan sebuah apa ya, yang pokoknya yang keren deh. Nah kemudian akhirnya nggak bisa dipakai kalau nggak boleh kena basah, nggak bisa kena air hujan. Sementara misalnya sementara saya adalah pengguna KRL kalau ke kantor, yang tidak menutup kemungkinan saya bisa aja lagi jalan dari kantor ke stasiun terus saya kehujanan gitu. Tapi karena wah ini sepatunya bagus, pokoknya bahannya keren, kalau saya pakai meningkatkan PD saya Ya. 200%, bahkan saya jadi dilihat orang gitu. Tapi ternyata tidak berfungsi untuk saya Mhm. gitu. Nah, Itu itu hanya sebuah itu gengsi yang saya berarti ya? baca. Betul, itu yang saya baca. Apa sih sebenarnya perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan? Jadi kita memang harus lihat-lihat lagi nih, apakah ini memang sebuah kebutuhan atau ya tadi hanya keinginan kita tapi kita mengatasnamakan kebutuhan. Enggak kok, saya memang butuh. Apalagi misalnya warna nih, biasanya kan perempuan suka ya kayak saya tuh suka matching-matchingin. Pasti kan kalau misalnya kita pakai bajunya ya karena kan kita bukan yang di industri kreatif yang terbiasa dengan tabrak warna gitu ya. Mungkin kalau memang sahabat semas jiwa yang bekerja di industri kreatif misalnya ya sudah biasa dengan main tabrak warna dalam berbusana berpakaian gitu. Tapi kalau saya cenderung lebih ke oh ya kalau saya pakai ini maka saya akan matchingin nih sama misalnya sepatunya akan warna apa gitu. Jadi wah saya lihat sepatu nih, wah sepatunya warna dongker, biru dongker, saya belum punya. Akhirnya kan karena sebuah selera, karena sebuah keinginan,
akhirnya mengatasnamakan, enggak kok saya memang butuh gitu. Butuh karena saya nggak punya warna itu gitu ya. Iya, padahal sebenarnya mungkin kalau ya memang mungkin butuh, tapi kalau mungkin kita mau cari lagi yang lain atau mungkin kita bisa lebih mix and match lagi bahwa ya nggak selalu kok harus dengan warna biru dongker ini Iya, misalnya. betul, betul, betul sekali. Nah, karena apalagi kalau berbicara seperti itu, biasa kebanyakan kaum-kaum milenial itu yang tidak bisa melihat dari segi kemampuan. Biasanya mereka, ya udahlah, sekarang mau beli dulu gitu ya. Ada sisi ini gitu ya, tinggal gesek gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan memang kita sebagai pengguna kredit card gitu ya, karena saya juga pengguna kredit card, tapi saya lebih memanage gini, saya lebih baik kalau misalkan memang saya punya cash, lebih baik saya bayar cash. Kalau saya berprinsip seperti itu. Kecuali kalau misalkan memang kepepet banget, terus kalau enggak misalkan ada promo gitu ya, ada promo barulah Iya. saya kayak cicilan 0% atau apa itu bisa saya gunakan biasanya. Tapi kalau misalkan untuk memberi sesuatu kebutuhan yang kayak mendesak, kalau sekiranya ya udahlah, saya setiap bulan sudah membuat anggaran 40% untuk kebutuhan saya, terus juga tabungan saya sisihkan 20%, sisanya barulah saya, kebutuhan saya sudah terpenuhi semua, tabungan saya sudah, ada sisanya, oke. Nah, disitulah saya yang ambil, kalau misalkan memang lagi jalan ke mall, ada ngelihat barang yang memang disuka gitu ya, barulah biasanya saya pakai gitu, saya beli gitu. Tapi kalau untuk misalkan pengguna kredit card gitu ya, saya berpikir, aduh, kalau misalkan bayar cicilan itu apa ya? Kecuali kalau misalkan kita ada diskon, saya pakai gitu ya, saya pakai kredit card, ngambil diskonnya, nanti begitu begitu tagihan billing tagihan keluar, biasanya langsung saya bayar, saya lunasin, atau enggak misalkan besokannya langsung saya bayar. Kalau saya itu seperti itu, Ella, karena memang kalau misalkan kita kita biasakan untuk selalu pengguna kredit card aktif, itu pasti akan ketagihan. Saya pernah mengalami hal itu ya, waktu beberapa tahun yang lalu itu sampai over limit gitu ya. Kredit card saya itu over limit, dan waktu saya masih tinggal sama orang tua, dan alhasil gitu ya, orang tua saya yang melunasi kredit card saya gitu. Itu waktu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan sempat shock orang tua saya karena total tagihannya itu cukup besar gitu ya pada saat itu. Itu waktu saya masih umur-umur ya maybe sekitar 25 gitu ya, 25 26 lah gitu ya. Itu yang memang benar-benar tagihannya itu selalu saya umpetin. Nah, mungkin pada saat itu kecolongan kali ya, kecolongan, dan mereka tahu itu loh, total tagihan kredit card saya, sampai akhirnya mereka bayar dan mereka yang tutup. Biasanya kan kalau kredit card itu kan nggak bisa ditutup kecuali si punya gitu kan. Tapi Iya. itu orang tua saya telepon ke banknya gitu ya, sampai bilang gini, kalau bisa ditutup saya lunasin kredit card anak saya. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa ditutup, saya tidak akan bayar, saya tidak akan lunasin. Sampai seperti itu ya. Berarti mau nggak mau dari pihak bank juga menyetujuin dan membuat surat pernyataan gitu ya, bahwa memang orang tua saya itu adalah orang tua kandung saya gitu. Dan akhirnya kartu kredit saya ditutup secara paksa. Itu memang apa ya, sesuatu pembelajaran buat saya. Makanya saya sekarang berpikiran, oke lah, saya harus bisa lebih memanage keuangan saya, karena memang kita hidup itu nggak cuma hari ini, masih ada besok, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, dan masih ada tahun depan. Kalau kita hidup begini-gini aja, mau sampai di mana masa depan kita? Saya berpikir seperti itu. Saya sudah pernah ada di posisi orang yang menjadi konsumtif. Itu saya pernah ada di posisi itu gitu ya. Dan saya juga pernah merasa yang memang demi sebuah gengsi gitu ya, demi sebuah ngikutin tren, yang sampai kita tuh tidak tahu sampai dengan batas kemampuan kita. Padahal keuangan kita segini loh, tapi demi gaya hidup, demi sebuah pengakuan di sosial media, sehingga kita mengorbankan mengorbankan masa depan kita, yang tadinya income kita setiap bulan tuh bisa buat kita ibaratnya kebutuhan kita, itu malah kita habiskan untuk bayar cicilan. Bahkan saya itu baru berapa hari gajian itu yang udah kayak merasa nggak punya uang gitu loh, Ella. Saya pernah di Numpang posisi itu, lewat ya. numpang lewat, betul. Dan itu saya sudah pernah ada di posisi itu dulu gitu ya. Sehingga saya ya ujung-ujungnya balik lagi ke orang tua minta gitu ya. Karena
nggak ada, nggak cukup gitu ya. Dan mereka tuh selalu bertanya, gaji kamu kemana? Makanya mereka tuh sekarang saya bisa menyisikan income saya untuk mereka sekarang itu, mereka tuh yang sempat bilang, udah penuhin dulu aja kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu udah apa namanya udah cukup aja, nggak kekurangan aja, mereka tuh udah bersyukur gitu ya. Tapi saya selalu apa namanya, karena mereka takutnya saya masih sama seperti yang dulu, yang tidak bisa mengontrol keuangan, yang nggak tahu pentingnya kita memanage keuangan itu untuk apa gitu. Jadi habis bulan habis gaji, numpang lewat aja gitu, rekening itu numpang transit gitu ya, Iya, nggak tahu lagi kemana akhirnya uangnya. numpang lewat ya. Betul sekali. Nah, maka dari itu sahabat Simas Jiwa, jangan sampai hal tersebut dialami oleh sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Di sini kita memberikan edukasi, memberikan apa namanya sharing gitu ya. Semata-mata bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat Simas Jiwa gitu ya, tapi buat sahabat Simas Jiwa semuanya gitu. Nah, kalau Ella Betul sendiri dan nih, punya sharing apa nih? nah, sebelum saya sharing sebenarnya saya mau mau apa ya? eh ya mau appreciate gitu ya. Jadi saya senang sekali dengar ceritanya Lian gitu dan Mhm. kita juga berdua berharap di sini kalau ada sahabat Mas Jiwa yang mungkin punya pengalaman mau berbagi dengan kami, boleh Betul. langsung komen atau kalau memang mungkin aduh saya nggak mau identitas saya diketahui, boleh silahkan kirimkan DM saja ke @simasjiwainstitute ke Ya, Instagram kami, nanti kita akan baca dan juga kita akan apa namanya kita akan sampaikan dan pastinya kalau ada informasi-informasi yang sifatnya konfidensial pasti nanti akan kita ya akan kita keep gitu. Jadi akan kita mungkin dan samarkan ini ya. sharing seperti ini kan betul dan sharing seperti ini kan sangat bermanfaat sekali. Jadi karena kita belajar um, tidak hanya selalu secara teori, mungkin teorinya kita sudah tahu nih. Kayak misalnya tadi ngomongin tentang proporsi. Oh iya, aturannya atau teorinya proporsi yang ideal adalah 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk dana tidak terduga, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk dana sosial. Tapi prakteknya gimana? Kalau kita lihat juga ternyata kan masih banyak juga ya yang akhirnya nggak menjalankan. Mungkin anggarannya sudah dibuat, tapi tidak ada yang, apalagi kalau self control kadang-kadang kan lebih susah ya. Kemudian Betul. sudah mulai nih, sudah mulai banyak excuse. Aduh, nanti aja deh bulan depan. Aduh, kalau diskon kan nggak ada lagi nih bulan depan. Misalnya kalau dulu Harbolnas hanya setiap 12-12. Lalu di Desember, apalagi itu akhir tahun, ya mungkin memang ada beberapa beberapa company atau beberapa tempat bekerja, tempat instansi yang memang memberikan tunjangan hari rayanya di akhir tahun. Karena mungkin untuk yang Kristen akan merayakan Natal dan untuk yang lain akan merayakan ya akhir tahun, pergantian tahun yang biasanya juga memang membutuhkan biaya. Tapi Ya. kemudian kita bilang, aduh diskon kan cuma ini aja nih, cuma 12-12. Wah, langsung uh, konsumtif, langsung semuanya pokoknya butuh dibeli. Tapi ternyata kita lihat sekarang bahwa setiap bulan dia selalu hadir. Yang namanya Mhm. Harbolnas. Kemarin paling dekat 33, nanti bulan depan sudah ada nih. Bahkan kemarin saya lihat handphone saya, kemudian ada notifikasi dari marketplace, Mhm. kata-katanya seperti ini, siap-siap untuk Harbolnas 44. Wow, Dimana itu masih beberapa minggu lagi. bahkan Itu belum memang ganti bulan ya, tapi notifnya sudah betul, masuk gitu ya. betul. Notification-nya sudah ada, siap-siap untuk Harbolnas 44. Nah, mungkin itu juga karena pastinya pasar juga melihat mungkin sudah banyak juga yang tahu bahwa kita nih Indonesia masuk ke nomor 4 dalam perilaku konsumtif. Jadi akhirnya ya ini jadi seperti win-win solution, artinya uh, dari pihak pasar, dari penjual, dari marketplace juga menggunakan momen ini. Apalagi kan kalau lagi pandemi kan katanya ya memang di satu sisi memang banyak rekan kita, banyak teman-teman kita yang mungkin akhirnya juga mencari income tambahan dengan menjual sesuatu. Dan di sisi lain ya kita
yang mungkin tidak terdampak secara langsung bisa membantu membeli apa yang teman-teman kita jual. Tapi di sisi lain ini juga digunakan nih oleh marketplace. Karena Mhm. kita juga kan mungkin mereka punya perhitungannya sendiri di mana walaupun diskonnya sampai sekian tapi pasti tetap ada keuntungan Betul. seperti itu. Jadi itu juga sebenarnya kalau kita lihat juga dan apa yang juga saya baca-baca bahwa memang em, pandemi ini kalau mau dibilang ya di satu sisi kita merasakan kesulitan, tapi di sisi lain sebenarnya meningkatkan em, perilaku konsumtif kita. Apalagi sekarang semuanya mudah, kita bisa beli lewat gadget kita nggak perlu keluar rumah, semua bisa kita beli bahkan sampai garam, kecap, semua kita bisa beli ya dari marketplace gitu. Nah, itu sih Len kalau yang saya lihat gitu. Dan Mhm. bicara soal pengalaman sendiri terkait perilaku konsumtif ya, apalagi kalau sudah dengar yang namanya diskon. Waduh, itu memang sebenarnya membuat kalap mata dan apalagi ya tadi penggunaan kredit card. Saya setuju sekali gitu karena memang apalagi ya kalau yang kita lihat kan ketika kita sudah punya satu kredit card, kemudian juga memang kita pembayaran juga baik, justru jadi semakin sering kita ditawarin, akan Mhm. semakin mudah kita mendapatkan kredit card dari bank-bank yang lain gitu. Jadi Betul. kita juga harus lebih lebih smart lagi dalam penggunaannya dan iya kadang kan kita ngeliat oh jadinya bisa nih nanti kan bisa bayarnya bulan depan gitu. Ya, betul. Jadi kita tuh harus kenalin ya keuangan kita seperti apa gitu. Jangan sampai ya seperti yang kita informasikan kita menjadi pribadi yang konsumtif gitu ya. Memang sebenarnya konsumtif itu tidak ada masalahnya asal kita memang tidak yang melakukannya secara berlebihan. Betul kata Ella tadi, jangan sampai nih kita berlebihan dalam segala hal. Baik itu karena kan memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Dalam hal Betul, makanya apapun itu gitu. jadi perilaku konsumtif karena kita menggunakan sesuatu secara berlebihan. Berlebihan, Sebenarnya kan betul. mungkin kata dasarnya konsumsi, konsumsi ya memang kita menggunakan barang, menggunakan jasa, menghabiskan. Tapi ketika menjadi konsumtif ya kita menggunakan barang dan jasa itu secara berlebihan Berlebihan. jadinya. Betul sekali. Mm-mm. Betul. Nah, itu sangat kita hindari kalau bisa sahabat Simes Jiwa ya. Mungkin sekarang yang buat kaum milenial gitu ya yang masih banyak konsumtif karena memang di luar sana itu banyak banget generasi milenial gitu ya yang memang konsumtifnya itu benar-benar masih besar gitu ya. Ella kita bisa melihat itu semua gitu ya karena memang kalau kita lihat generasi milenial itu mulai dari tahun 1981 sampai dengan 1995 gitu ya. Itu masuk Ya, dalam kategori generasi milenial. Nah, baik itu yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga gitu ya. Tapi mungkin di sini untuk ada dua hal yang berbeda antara yang generasi milenial dan juga generasi X gitu ya. Generasi X itu berarti generasi di atasnya kita, generasi di atas milenial. iya, Nah, mungkin ada juga yang apa namanya yang sudah berkeluarga itu mungkin konsumtif gitu, tapi mungkin pola pikirnya berbeda. Nah, contohnya seperti apa? Mungkin kalau misalkan yang masih single itu lebih merasakan yang ya udahlah yang penting happy happy seneng masih seneng seneng gak ngikutin tren fashion gadget segala macam gitu ya tapi kan kalau misalkan orang yang sudah berkeluarga itu paling mereka konsumtifnya dalam hal yang memang untuk kebutuhan rumah tangga ataupun misalkan mereka nih konsumtif untuk hal-hal yang memang mempunyai value. Contohnya punya dana dibeliin tanah gitu ya. Konsumtif nih gatel kalau kalau apalagi ibu-ibu gitu cewek-cewek gitu ya. Wah, suka banget nih sama yang ngumpulin tanah gitu ya. Nah, tapi konsumtifnya mereka itu mempunyai yang namanya value atau nilai plusnya kalau kalau kita berbicara tanah kan kalau misalkan harga tanah itu kan nggak ada lah ya harga tanah tiap tahun itu turun atau nyusut gitu nggak ada gitu ya. Nah bahkan kalau untuk kayak tanah gitu harganya semakin tahun itu tiap tahun itu naik gitu. Atau enggak misalkan kalau cewek-cewek itu kan hobi koleksi perhiasan gitu ya. Tak itu gelang, cincin, kalung gitu. Nah, emas juga kan memiliki yang namanya value-nya.
Karena emas juga kan tiap tahun kan juga pasti naik. Setahun itu bisa berapa kali naik gitu ya kalau emas gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak anak-anak milenial itu yang mereka berpikirannya ya udahlah konsumsinya untuk hal yang tidak ada value-nya atau manfaatnya, entah itu buat nongkrong, entah itu buat fashion, gadget, kita ngikutin tren. Nah, hal-hal seperti itulah kita harus bisa melihat mana sesuatu yang ada nilai plusnya. Sebenarnya kalau kita untuk konsumtif, tapi ada sesuatu nilai yang berharganya, ada nilai plusnya itu nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai kita konsumtif untuk hal-hal yang memang tidak ada nilai plusnya atau value-nya. Itu sama aja kita buang-buang uang gitu ya. Mungkin itu yang cara berpikir tentang konsumtif untuk kaum milenial sama generasi X, Ella. Seperti itu. Nah, betul. Jadi kita memang apa ya? Senang sekali kita berdua bisa sharing di sini karena hal-hal yang kita share di sini ya memang tidak hanya hal-hal yang sifatnya teoritikal gitu, teoris. Ya kalau teori mungkin semua di sini sahabat Mas Dio juga bisa baca mungkin ya, tapi kan kadang Betul. aduh nanti deh kalau sudah browsing yang lain, malah cari berita-berita yang sedang update gitu. Jadi kita seringkali melupakan hal-hal yang penting. Nah, oleh sebab itu nih sahabat Simas Jiwa, kita dari Simas Jiwa Institute hadir di sini menemani siang sampai sore harinya sahabat Simas Jiwa. Kita akan hadir sampai tanggal 19 Maret ya Lian ya. Betul Setiap sekali. hari Senin sampai Jumat di hari kerja jam 13.30 sampai 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Betul sekali. Jadi kita akan membahas hal-hal terkait keuangan, terkait pengelolaan keuangan, kemudian terkait produk-produk asuransi. Nah, karena memang kalau bicara tentang literasi keuangan ini tuh penting sekali untuk kita, baik yang masih single, baik yang sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi untuk kita mengetahui, apalagi kan keuangan finansial itu hal yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Kalau kita ngobrol kemarin, Lian ya, kita mulai ngobrolin dari keuangan, bisa tahu-tahu nyampe ke kebutuhan dapur. Betul Akhirnya sekali. ya. Betul. Kalau yang dari tadi kita omongin kan lebih ke perilaku konsumtif, pola konsumtif. Tapi obrolan kita kemarin bahkan bisa sampai ke kebutuhan dapur. Ya karena itu tadi gitu, bahwa keuangan ini memang hal yang sangat erat untuk kita, untuk keseharian kita. Nah, Ya, jadi baik dari hal kecil lewat ataupun hal adanya besar ya. betul, jadi lewat adanya literasi ini kita juga berharap sahabat Simas Jiwa di luar sana juga bisa mengelola, bisa menggunakan apa yang ada, apa yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Jadi kata kuncinya bukan mengelola keuangan jika ada di angka sekian, enggak, tapi bagaimana ya mengelola apa yang kita miliki. Oke, betul sekali Ella. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang masalah apa namanya keuangan, kebutuhan gitu ya, tentunya kita juga di sini punya yang namanya masa depan. Tidak ada orang yang tidak memiliki masa depan gitu ya. Pastinya kita juga masa Ya, depan itu apa? Pasti sesuatu hal yang kita impikan, sesuatu hal yang kita inginkan gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa tercapai itu semuanya. Nah, maka dari itu juga gitu kita harus apa namanya kenali kebutuhan kita saat ini gitu ya untuk masa depan kita. Itulah literasi gitu ya. Kita merencanakan sesuatu kalau misalkan tidak didasari dengan kebutuhan apa namanya perhitungan keuangan yang baik, maka percuma masa depan itu juga tidak akan bisa kita raih. Contohnya seperti tadi hal kecil kemarin kita diskus sampai ke urusan-urusan dapur gitu ya, untuk ke iya urusan-urusan betul. masakan kita bahas karena apa, karena itu ada kaitannya terkait dengan literasi keuangan gitu. Kalau misalkan kemarin kita flashback pembahasan kita kemarin, ibaratnya kita menyusun apa namanya tiap hari mau masak apa gitu ya. Buat apa? Ya biar apa sesuatu yang kita
apa namanya, beli gitu, sesuatu yang kita beli itu tidak mubazir. Karena kan sekarang seperti yang kita ketahui ya bahwa belanja sekarang itu bisa lewat di rumah gitu ya. Nggak mesti lagi kita Betul. datang ke pasar, kita datang ke supermarket, atau kita datang ke mall. Nggak perlu lagi, kita di rumah aja bisa belanja. Belanja sayuran, bahkan tadi Ella bilang belanja garam, kecap sekalipun kita bisa ya, tanpa pergi ke warung Betul sekali. Iya, gitu. betul. Nah, kebanyakan kalau misalkan itu harus berhati-hati tuh kita, karena marketplace sekarang itu sudah ada marketplace yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, contohnya kayak sayur-sayuran gitu ya, kebutuhan, dan itu harganya cukup lumayan murah. Kalau kita lihat ya di marketplace itu tuh harganya terbilang murah. Kita berpikir daripada belanja di pasar tuh harganya sama aja gitu ya. Lagi pula juga ongkosnya juga murah. Nah, di situ juga kita hati-hati. Jangan sampai karena murah jadi kita belanjanya kalap. Oh, kita tinggal masukin keranjang, keranjang, keranjang gitu ya. Begitu sampai, begitu kita pesen, kita apa ya, ibaratnya nggak tahu tuh bisa terpakai atau enggak. Kita mau masaknya atau enggak gitu ya. Jangan sampai kita udah belanja banyak, udah dimasukin ke kulkas, ujung-ujungnya males masak. Nah, itu yang harus kita hindari. Jangan sampai, apalagi kan kayak sayur-sayuran ya, sahabat si Mas Jiwa ya. Sayuran itu kan adalah sesuatu yang memang tidak tahan lama. Paling juga sayuran itu paling kuat 3 hari lah ya di dalam kulkas. Selebihnya Wah, pasti itu akan layu. anak-anak kosan ngerti ya. Betul, saya ngerti gitu ya, karena memang saya suka stok juga di kulkas Ella, tapi Mm-mm. saya itu lebih suka stok yang memang awet, sesuatu Lebih tahan yang lama, tahan lama betul. gitu ya. Mm-mm, Contohnya kayak mm-mm. nugget gitu, terus turut telur gitu ya, terus ikan 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 kaleng, sarden. Nah, itu saya suka stok gitu ya, karena ya kalau misalkan saya pengen bisa minta tolong sama si Mbak buat masakin, atau misalkan ya kalau kayak goreng nugget ya bisa lah, goreng telur bisa lah gitu ya. Itu bisa, itu saya stok. Tapi kalau misalkan kayak sayur, wah saya nggak bisa masak karena saya nggak bisa masak gitu ya. Kecuali kalau misalkan saya lagi pengen apa, itu biasanya saya informasiin tuh sama mama gitu ya. Karena kan saya weekend pulang, jadi saya bilang besok masakin ini kalau saya kepengen sesuatu gitu. Kadang kan mama juga sering nanya nih, karena udah tahu jadwal saya pulang gitu ya. Jadi begitu setiap hari Jumat itu, Jumat malam itu mama udah nanya tuh besok mau dimasakin apa gitu ya. Ya udah, akhirnya saya baru Ya. bilang Mm-mm. daripada eh, sayur kita belanja terus di dalam itu layu. Iya, kalau misalkan layu masih bisa dimasak. Kalau misalkan busuk, mubazir gitu ya. Nah, maka dari itu tuh hal-hal kecil seperti itu yang harus kita pikirkan. Lebih baik tuh kita, ya udah, kita listing hari ini mau masak apa, terus juga Selasa mau masak apa, Rabu mau masak apa, sampai dengan hari Sabtu. Nah, nanti ketika kita sudah keluar tuh mau masak apa, baru kita belanja gitu ya, beli kebutuhan kita yang sesuai dengan yang mau kita masak setiap harinya gitu. Jangan sampai kita udah beli tapi nggak tahu nih mau masak apa enggak. Terus juga belum lagi kalau misalkan cewek-cewek tuh aduh males gitu ya. Ya udahlah, ujung-ujungnya GoFood gitu ya. Iya, ujungnya beli online ya. Dan Betul, ini juga Lian yang menarik nih terkait Mm, makan nih. mm, Apalagi kan di masa pandemi seperti sekarang bahwa kita harus menjaga kesehatan. Ini kita bicara pandemi dari sisi kesehatan ya, betul. bahwa ya kita harus bukan katanya sih, tapi memang itu harus kita lakukan bahwa ya kita harus makan makanan yang sehat, harus minum vitamin, harus Mm, minum air putih. Nah, kemudian oke lah kalau minum air putih ya kita sudah biasa melakukan, hanya mungkin harus lebih lebih banyak. lebih terbiasa lagi, betul, lebih banyak. Mungkin banyak yang masih banyak juga orang yang minum air putih kalau cuma makan atau kalau cuma haus gitu. Mhm. Nah, kemudian kalau vitamin ya mungkin itu kita sudah tidak bisa. Oh ya, memang kita perlu vitamin begitu ya. Ya. Nah, yang sering kali atau realita yang terjadi adalah bicara soal makanan sehat. Memang Mhm. kalau kita lihat makanan sehat itu kan beragam. Tapi akhirnya lagi dan lagi atas nama kebutuhan, Mhm. nah kita mulai nih beli makanan sehat yang
mungkin harganya tidak terjangkau untuk kita, atau Oke. mungkin tidak sesuai dengan anggaran kita. Lagi dan lagi mungkin hanya untuk kebutuhan konten. Jadi biasa ya tuh kita beli makanan sehatnya terus di post. Sudah makan sehat belum hari ini, atau dengan caption dan lainnya gitu. Tapi Mhm. sebenarnya mau kita tunjukkan, oh ya nih saya beli makanan ini yang lagi happening, yang lagi hype. Apalagi Mhm. juga pasti dari sisi penjual juga, wah ini ada momen di mana memang orang-orang butuh makanan sehat, dan kemudian ya pasti mereka juga sudah memikirkan dengan bahan-bahan yang terbaik gitu. Dan Mhm. ketika dijual ya dengan promosi yang menarik, dengan menggunakan banyak sekali ya sekarang influencer yang tidak perlu artis-artis yang terkenal gitu. Tapi yang harus kita lihat adalah ya yang namanya makanan sehat juga kita bisa pilih kok. Kita bisa lihat-lihat lagi, mungkin seperti yang Lian bilang tadi, kita sudah buat list. Yang penting kan dari kita kecil kita tahu ya makan makanan yang 4 sehat dan 5 sempurna. 5 sempurna, Jadi betul. ada betul, ada unsur karbohidrat, kemudian sayur, kemudian lauk pauk gitu. Jadi kita bisa memilah-milih lagi. Harusnya dengan kondisi di mana kita bisa beli secara online, itu bisa memudahkan kita sebenarnya. Kalau Mhm. dulu kan mungkin, aduh males deh ke pasar tradisional tuh jorok, kotor, rame, penuh orang gitu. Atau ya udah belinya di pasar swalayan, nggak mau barangnya suka udah nggak fresh karena udah di wrap up gitu, yang udah di wrap yang akhirnya membuat dia udah layu sepertinya. Mhm. Tapi dengan belanja online dan hasil belanjaan yang datang pun masih fresh, masih segar gitu. Jadi kita juga bisa kok mengkonsumsi sesuatu yang positif ya, yang baik nih dari sosial media ini, dari marketplace ini gitu. Jadi kita punya pilihan lebih banyak untuk bisa belanja bahan makanan yang apa, yang sehat gitu. Belum Betul. lagi alasan lain yang muncul adalah, aduh kan nggak sempat masaknya kalau beli yang misalnya apa nih, ya, ini kan udah jadi udah sehat deh pokoknya. Kita bisa kok pakai YouTube untuk lihat tutorial masak. Bahkan sekarang kan banyak ya di YouTube atau bahkan di Instagram. Dimana kalau di Instagram kan pasti postingannya tidak bisa terlalu lama ya. Ya, Tapi dengan durasi yang minim, kita sudah bisa mendapatkan sarapan yang sehat atau bahkan menu untuk makan siang yang sehat. betul. Mestinya dengan harga yang terjangkau. Betul sekali. Nah, Nah, ini hal-hal seperti ini nih yang kita senang ya untuk sharing sama sahabat Simas Jiwa. Mungkin di luar sana juga ada sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini dan relate, bahkan Mhm. punya pengalaman nih, punya pengalaman sendiri untuk di-share sama kita. Nah, ini saya punya pengalaman. Jadi ada teman saya yang Mhm. memang waktu awal-awal pandemi kan pasti semua orang kaget kan, Betul. tiba-tiba ada virus yang entah dari mana yang kita nggak pernah tahu. Kita hanya lihat ada di TV yang awalnya kayaknya masih jauh di Wuhan di Cina sana, tiba-tiba dia datang ke Indonesia. Mhm. Kemudian semua orang panik karena katanya virus ini menyebar dengan cepat, virus ini mematikan, virus ini wah pokoknya nggak bisa dihindarkan lagi. Akhirnya kita sempat mengalami ya waktu bulan Maret tahun lalu di mana kita memang full WFH. Kita harus benar-benar di rumah semuanya, tidak boleh berkegiatan. Tempat makan tutup, tempat hiburan tutup, sekolah langsung ditutup, perusahaan-perusahaan juga mewajibkan karyawannya bekerja dari rumah gitu. Betul. Nah, pengalaman ini adalah saya punya seorang teman yang ya dia takut. Kita semua memang takut, tapi setiap setiap orang mengekspresikan takutnya dengan berbeda-beda. Ya. Nah, kebetulan teman saya ini, waduh takutnya pokoknya udah sampai yang um, sangat amat takut gitu. Bahkan kalau saya mau, misalnya waktu itu, saya main ya ke tempat kamu gitu, karena kebetulan dia juga tinggal sendiri gitu ya, dia ngekos Mhm. juga. Enggak, gue lagi nggak terima tamu, dia bilang. Oke, itu bahkan dia sampai, ya mungkin kamu juga ngalamin gitu ya, kadang sebagai anak kos kan dengan peralatan masak juga yang minim, atau mungkin harus sharing dengan teman kamar lain gitu ya. Kadang kan males ya untuk masak sendiri gitu. Nah, dia pun seperti itu. Awalnya
beli 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 dari online. Tapi sampai di satu titik yang dia ketakutan karena dia merasa, aduh, dia nggak lihat nih proses makanan itu dibuat, atau dia nggak tahu nih gimana dari si penjual waktu memberikan makanan itu ke driver ojek online ini, atau gimana waktu si driver ojek online ini bawa di jalan dan lainnya. Hmm. Ketakutan-ketakutan itu muncul, akhirnya dia memaksakan dirinya untuk masak sendiri. Jadi dia memang keluar rumah hanya untuk pergi ke supermarket, dan dengan uang juga, dengan segala Atribut. atribut ya, pakai masker, iya, dengan segala atribut yang memang pakai masker, pakai baju tangan panjang gitu. Dan akhirnya dia merasakan efek lain, bahwa ketika memang masak sendiri, beli bahan sendiri, kita tahu harganya dan semua sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kayak, oh iya, dia nggak terlalu suka makan sayur, tapi karena masa sekarang butuh asupan sayur, akhirnya beli, tapi mungkin dalam jumlah yang sedikit, karena dia baru mau belajar nih, yang penting membiasakan dirinya dulu untuk makan sayur. Akhirnya masak sendiri dan dia merasakan efek lain, justru kayak, oh enak ya ternyata masak sendiri, lebih variatif dan lebih punya experience sendiri gitu. Ya. Karena ya kalau nggak enak ya udah makan aja ya kan. Betul, 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 betul. Betul. Gitu. Jadi kita senang sekali ya Lian, kita bisa sharing di sini walaupun tema besarnya adalah literasi keuangan, tapi ya hal-hal seperti ini, hal-hal yang menjadi apa ya, eh, berkesinambungan. Karena kan keuangan ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya, Lian. Betul sekali, betul sekali. Karena memang dari mulai hal terkecil sampai dengan hal terbesar itu ada kaitannya dengan literasi keuangan. Apalagi seperti kondisi yang saat ini kita hadapi gitu ya, yang tadi cerita Ella, sharingnya Ella terkait dengan temennya gitu ya, yang tadinya dia udah parno duluan dengan adanya COVID-19 ini, pasti kita waktu awal-awal itu semuanya pasti parno gitu ya. Jangankan jangankan mau keluar rumah, pastinya juga kalau misalkan ada yang batuk sedikit atau ada yang flu, kita juga udah parno gitu ya pastinya ya. Ada yang Betul. batuk atau bersin gitu ya, itu udah parno duluan gitu ya, udah langsung refleks ngelihat gitu kan. Karena kan waktu itu gejalanya hanya flu dan bersin gitu ya, Flu. flu Ya. dan bersin gitu. Dulu saya inget banget tuh waktu pas saya apa namanya ada temen gitu ya, ada temen lagi ngobrol, terus tiba-tiba saya bersin gitu ya, saya bersin ya, kita kan kalau bersin kan selalu tutup gitu ya, pakai masker juga, terus dia yang langsung lihat saya, lu nggak corona kan gitu, gitu. Saking parnonya gitu ya. Itu Iya, iya, suatu iya, iya. suatu momen yang lucu gitu ya, maksudnya udah parno duluan gitu. Teman saya langsung refleks ngeliat saya, lu nggak corona kan, dia bilangnya Nggak gitu. Saya bilang, corona. saya bilang, amit 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 gitu kan, ya namanya kita gatel gitu ya, hidungnya pasti bersin gitu kan. Iya, Nah, betul. itu saking keparnoan kita waktu awal-awal pandemi, sama seperti sharingnya si temennya Ella gitu kan, dia parno sehingga ya dia beli makan GoFood gitu ya, dia nggak mau keluar rumah sama sekali, ketemu sama temen juga nggak mau. Kalau saya dulu masih masih ketemu teman oke gitu ya, tapi kalau kayak yang berkerumun datang ke mall gitu ya, itu enggak gitu ya. Terus juga tetap jaga jarak, pakai masker gitu. Nah, Ella, berbicara tentang masker, jaga jarak, kita juga mau mengingatkan nih kepada sahabat Simas Jiwa sebelum kita melanjutkan perbincangan kita gitu ya, tetap harus patuhin protokol kesehatan ya Ella ya. Kita Betul, tidak akan saya pernah setuju sekali. Iya, kita tidak akan pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan untuk semua sahabat Simas Jiwa untuk tetap patuhin protokol kesehatan. Karena sekarang ini udah nggak 3M lagi protokol kesehatannya ya lah ya. Sudah ada Iya, 5M. betul. Nah, 5M itu apa saja ya lah? Nah, yang pertama adalah memakai masker. Jadi masker yang kita gunakan juga harus masker yang sesuai dengan standar. Hmm, Kemudian kita juga harus menggunakannya juga dengan baik ya. Artinya betul. kita pakai di atas hidung, kemudian sampai di bawah mulut. Nah, loh, kok ini yang ngomong berdua nggak ada yang pakai masker? Nah, tenang aja sahabat Simas Jiwa, karena hari ini kita berdua kebagian jadwal work from home atau work Betul. from cost ya. Pokoknya kita di dalam ruangan dan kita sendiri, kita tidak berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau memang sahabat Simas Jiwa harus berkegiatan keluar rumah,
jangan lupa maskernya dibawa. Betul Karena sekali. maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Mhm. Nah, itu M yang pertama. Kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan. Ini nih yang seringkali sekarang sudah jadi formalitas nih, Lian. Jadi Formalitas cuci seperti apa ya, tangan, lah? jadi cuci tangannya cuma asal basah. Karena kan setiap tempat, betul, karena kan setiap tempat sekarang di sini menghimbau bahkan meminta pengunjungnya untuk mencuci tangan. Nah, mulai itu, aduh, cuci tangannya ya udah asal aja tangannya, yang penting kena air kelihatan basah. Jangan sampai seperti itu, karena kita sendiri tidak menyadari ya, kita kan berkegiatan, kita pegang apa mungkin kita tidak sadari, kemudian kita nanti tanpa kita sadari kita menyentuh area wajah atau kita makan. Nah, itu kan sebenarnya menggunakan tangan. Kalau memang sahabat Simas Jiwa tidak bisa mencuci tangan keadaannya, silakan gunakan hand sanitizer. Yang Betul pasti sekali. kita juga harus lihat bahannya, karena ya di masa sekarang juga ada saja orang-orang yang menggunakan kesempatan ini untuk sesuatu hal yang tidak baik. Jadi kita juga harus lihat hand sanitizer yang kita gunakan. Nah, itu M yang kedua. Kemudian M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya Mhm. seperti kita ya, di sini kita ketemunya secara virtual ya, Lian ya. Betul sekali. Ataupun kalau misalnya kita di kantor, pasti kita tetap bertemu secara virtual dan tidak dalam satu frame. Karena Ya, ya memang kan virus ini juga kan menyebar lewat udara juga, jadi kita juga harus menjaga jarak lah. Nah, itu M yang ketiga. M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. mhm. Yang pasti jarak saja harus dijaga ya kan. Dan pasti kita juga harus menjauhi kerumunan. Apalagi nih bagi sahabat Simas Jiwa yang work from office, kemudian jam makan siang kan mungkin waktunya ya hanya jam 12 sampai jam 1. Nah, kemudian ketika kita mau beli makan, kita lihat, waduh, ini ramai sekali. Nah, Betul. kalau bisa ya kita mungkin mencari tempat lain, atau mungkin beli saja bungkus, kita bisa makan misalnya di pantry kantor misalnya. Nah, kemudian bagi sahabat Simas Jiwa yang menggunakan transportasi umum, ini bahkan saya baru alami nih kemarin hari Senin Mhm. saya jadwal work from office. Oke. Kemudian waktu saya pulang saya memang lihat gitu ya, maksudnya oh ini sudah saya pulang tuh sekitar jam 6 lewat kan waktu itu kemarin. Dan saya pikir oh orang-orang sudah pada pulang lah, sudah tidak terlalu ramai. Waktu saya Oke. sampai di stasiun, waduh, ternyata masih ramai Oh ya. orang-orang pengguna jasa transportasi KRL. Tapi ya Mhm. memang kita harus apresiasi juga ya, maksudnya seperti ya petugas di KRL, mereka juga pasti sigap untuk ya membatasi seperti itu. Tapi harus ada kesadaran dari diri kita sendiri bahwa kita harus menjauhi kerumunan. Mhm. Dan M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jadi sebisa mungkin jika memang kita tidak perlu kegiatan di luar rumah, misalnya tuh ke nongkrong, ke kafe, um, apalagi ke mall, kecuali memang ada yang butuh sekali dan ya nggak bisa kalau kita nggak ke sana, ya silahkan. Tapi sebisa mungkin kita harus mengurangi mobilitas. Betul Jadi sekali. kita juga harus membantu nih memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Karena Setuju. kita udah capek ya Lian ya di masa yang new normal ini ya. Udah pengen nih balik-balik ke ya akhir 2019 sampai awal-awal Januari. Betul nggak nih Lian? Betul sekali Ella, karena masa-masa di situ tuh Iya, masa-masa yang dimana kita bebas ya melakukan aktivitas, terus juga tanpa yang kita takut, gitu, kita was-was. Kalau bisa betul. tuh COVID ini adalah sudah berakhir gitu ya. Itu harapan kita. Nah, maka dari itu kita tidak pernah bosan mengingatkan kepada sahabat Simas Jiwanya untuk mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Lalu juga kita juga harus mengingatkan bahwa menggunakan masker yang memang sudah sesuai standar dari kesehatan gitu ya. Jangan sampai kalau kita lihat banyak sekali di luar-luar sana yang memang menjual masker yang murah gitu. Nah, kita jangan tergiur dengan harga murah, tapi tetaplah kita harus menggunakan masker sesuai dengan standar dari pemerintah kesehatan gitu khususnya ya. Karena ya Iya, kalau kalau seperti yang Ella bilang tadi ada tagline-nya gitu ya bahwa maskermu melindungiku, maskerku melindungi kamu gitu. Nah,
kalau misalkan di sekeliling sahabat si Mas Jiwa semuanya juga ada yang sesuatu orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, ya ada baiknya juga kita juga menegur gitu ya. Nah, menegurnya juga kita tentunya harus tahu gitu ya. Kita mungkin kita tegurnya secara pelan, terus juga karena apa ya? Karena kita bisa udah menjaga protokol kesehatan, tapi di sekeliling kita tidak menjaga, ya sama aja bohong. Karena memang kita tahu penyebaran virus itu melalui udara gitu ya. Apalagi yang misalkan orangnya tidak menggunakan standar sesuai dengan apa namanya, maskernya tidak sesuai dengan standar kesehatan. Aduh, itu bahaya sekali gitu ya. Nah, Ella, by the way, perbincangan kita ini sangat seru sekali, sangat Betul, menarik seru sekali gitu sekali. ya. Iya. Nggak nyangka udah hampir 1,5 jam kita bahas ini ya. Kita break sejenak ya, Ella ya. Nanti Iya, untuk betul di sesi sekali. ketiga akan kita lanjutkan tentang literasi keuangan, tentunya dengan topik yang berbeda. Nanti topik-topik apa Ya. saja yang akan kita informasikan. Nah, sahabat si Mas Jiwa, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kita akan kembali lagi pada pukul 15 lewat 15. 16 lewat 15 ya, Ella ya. 16. Ya. 16 lewat 15 kita akan ketemu lagi. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat si Mas Jiwa, tetap stay tune gitu ya. Pantengin kita terus sampai dengan pukul 17.30. Kita break sejenak ya, Oke. Oke, Ya, bye-bye. oke. Ketemu jam 16 lewat Bye. 15. Bye-bye. Ya. Bye.